LPTG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Kalicari 03 Semarang. Berikut adalah video pelaksanaan uji kinerja praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un, subtema Makna Kandungan Quran Surah Al-Ma'un. Pada kelas 5 pelajaran 6. Insya Allah bisa bermanfaat. Terima kasih. Memberi salam. Pendidikan Agama Islam. Sebelum Bu Guru memulai, Bu Guru akan mengecek dulu kehadiran anak-anak semuanya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Eka sama Eka. Kenapa tidak berangkat? Eka sakit. Kita doakan ya yang teman kita yang sedang sakit, kita doakan insya Allah diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Guru akan mengecek kerapian anak-anak semuanya. Coba dilihat pakaiannya, sudah rapi belum? Tidak ada baju yang keluar? Lihat bawahnya, bersih tidak? Bersih, alhamdulillah ya. Karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Insya Allah kita diberikan kemudahan dalam belajarnya dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan rasa jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku silakan berdiri semuanya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Sebagai pembiasaan ya, seperti biasa kita membaca surah pendek. Kita membaca surah Al-Fil bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, apakah hari ini bahagia?
belajarnya pun diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan mudah dalam berpikir ya, diberikan semangat dalam belajar. Sebelum guru melanjutkan, guru akan mengecek kemampuan kalian tentang pelajaran yang telah dipelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Membaca surah Al-Ma'un. Kemudian apa lagi? Menulis surah Al-Ma'un. Kemudian apa lagi? Mengenal surah Al-Ma'un. Sekarang surah Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Menempati urutan itu berapa? 1. Termasuk surat apa? Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Surah Al-Ma'un artinya apa? Barang yang alhamdulillah ya, masih pada ingat pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna dan kandungan isi Quran surah Al-Ma'un. Guru akan membacakan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah anak-anakku nanti berdiskusi, menggali informasi, ya, diharapkan siswa mampu menyebutkan arti Quran surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan makna isi kandungan Quran surah Al-Ma'un. Yang ketiga, siswa mampu mengimplementasikan atau menerapkan perilaku terpuji yang terkandung dalam Quran surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari. Tiga tujuan pembelajaran ini guru harapkan akan tercapai dalam pembelajaran pagi ini. Akan tercapai ya. Jika tercapai 100%, berarti pembelajaran pada pagi hari ini akan berhasil. Kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Guru akan menyampaikan tahapan pembelajaran. Jadi tahapannya apa saja? Pembelajarannya apa saja atau pagi hari ini? Yang pertama, nanti kita ada literasi membaca. Biasa yang membaca. Kalau literasi apa? Guru nanti akan menayangkan sebuah video. Ada video permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan makna kandungan surah Al-Ma'un. Nah, kemudian anak-anak nanti berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada di video, yang memberikan penyelesaian masalahnya apa, penyelesaiannya apa. Kemudian ditulis nanti di lembar kerja, diskusi kelompok ya. Setelah itu anak presentasi. Setelah presentasi baru ke materi makna Quran surah Al-Ma'un dengan guru menayangkan video materi pembelajaran. Nah, setelah itu nanti ada pertanyaan tematik, kemudian guru memperkuat materi ya dengan menjelaskan. Nah, setelah itu ada game. Nanti ada namanya game ketangkasan ya. Nanti ada namanya game ketangkasan. Nah, setelah game ketangkasan selesai, kita simpulkan, kemudian kita evaluasi dengan melaksanakan penilaian tertulis. Nah, setelah itu kita refleksi. Setelah merefleksi, kita tutup pembelajaran kita. Sudah selesai. Nah, kita mulai dengan literasi dulu ya. Silakan anak-anakku dibaca ya. Tadi yang guru bagikan bacaan ya, dibaca selama 10 menit. Semuanya membacanya dengan sungguh-sungguh. Kita menyaksikan video permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti minta tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu nanti kalian berdiskusi. Nanti guru kasih berdiskusi ya. Kita simak video berikut.
lagi ya, ada permasalahan apa. Kalau masalahnya 3 ya solusinya 3. Oke. 10 bagikan lembar kerja diskusi kelompok. Ditulis nanti nama-nama kelompoknya semuanya ya. Yang bisa tolong dikerjakan secara bekerja sama. Ya, di sebelahnya nama ya. Nanti nama kelompoknya berjalan bersama. Sini surah Anas, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Sini An-Nasr. Sekarang silakan dikerjakan. Kerjakan secara berkelompok, berdiskusi, saling berpendapat ya. Jika sudah selesai, kita akan presentasi ya. Dimulai dari kelompok surah An-Nas. Silakan yang mewakili. Silakan dibacakan hasil dari diskusinya. Perkenalkan ya. Kelompok apa? Perkenalkan kami dari kelompok Hasil. Agak kencang sedikit suaranya. Yang lain bacanya. Kedua, yang sambung dengan bersama Ya. Yang kedua kelompok Al-Falaq. Agak kencang ya Mas ya. Kami dari kelompok surah Al-Falaq yang beranggotakan Rafa, Rifki, Haidar, dan Sapitri akan membacakan hasil diskusi kami tentang permasalahan tentang anak yatim. Permasalahan 1. Tidak ada yang ingin bersedekah pada anak yatim. 2. Tidak menyayangi anak yatim. 3. Tidak ada yang peduli dengan anak yatim. Solusi atau penyelesaian. 1. Kita harus bersedekah pada anak yatim. 2. Kita harus menyayangi anak yatim. Selanjutnya kelompok Al-Ikhlas. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Ikhlas yang beranggota Kakak, Fatir, Aidan, dan Tantri akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Permasalahan anak yatim. 1. Orang kaya tidak mempedulikan orang miskin. 2. Orang lain tidak mau bersedekah dengan anak yatim. 3. Orang lain tidak memiliki empati terhadap orang miskin. 4. Orang lain tidak mengasihani anak yatim. 5. Orang lain tidak memberi makan anak yatim atau barang-barang yang berguna. 6. Orang lain tidak mencintai anak yatim. Solusi atau penyelesaian. 1. Orang kaya harus memperdulikan orang miskin.
mengusir anak yatim. 3. Tidak memberi makanan kepada anak yatim. Korupsi atau penyelesaian. Membantu anak yatim. 2. Menyayangi anak yatim. 3. Bersedekah makanan kepada anak yatim. Ya, luar biasa ya. Terima kasih untuk kelompok Anasa. Ternyata ya, anak-anak kelas 5 luar biasa ya. Pemikirannya luar biasa ya. Bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam video yang tadi kalian saksikan. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke materi makna ya dan isi kandungan surah Al-Maun. Untuk memperjelas materi ya, mari kita saksikan video pembelajaran materi ya tentang makna Quran surah Al-Maun. Kita saksikan video pembelajaran berikut. Sikap terpuji apa saja yang ada pada Quran surah Al-Maun. Sikap terpuji ini ya yang harus kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Jadi supaya kita mempunyai rezeki yang lebih, maka kita enak ada orang yang lebih membutuhkan kita. Kita berbagi rezeki yang kita miliki. Yang ketiga, sholat berdasarkan apa yang dilakukan apa. Nah, kita melakukan dengan agama ya, kita harus melaksanakan sholat sampai mengerjakan seputar. Kenapa? Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali bisa oleh Allah di dunia kiamat dari kiamat kelak. Yang keempat, hindari perbuatan dia dan mempersoalkan baiknya. Nah, yang keempatnya, jangan sampai kita berbuat baik kemudian kita berikan kepada orang lain. Iya. Kemudian yang kelima, adalah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita berbagi, ya, berbagi apa yang kita punya. Kita berbagi itu kita punya juga kita untuk bisa mampu kita. Nah, demikian tadi adalah video pembelajaran materi ya tentang makna dan isi kandungan surah Al-Maun. Sudah paham semua? Sudah? Kita dulu kasih pertanyaan teman ya. Sudah paham kalian dengan materi yang ditayangkan melalui video pembelajaran ya? Coba dalam Quran surah Al-Maun tadi ya, menjelaskan tentang apa? Yang tahu dijadi? Ya, Mbak Nisha. Ya, pintar sekali. Orang yang mendustakan agama Allah. Nah, sekarang gue mau tanya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu apa saja? Ya, Mas Eda. Orang yang memperbaiki anak yatim. Ya, satu. Yang dua, Orang yang tidak memberi makan orang miskin. orang yang membantu anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian, dalam surah Al-Maun tadi menjelaskan juga tentang orang yang sholat tapi celaka. Nah, siapakah orang yang celaka itu? Siapa yang bisa? Mas Aida lagi? Ya. Orang yang lalai dari sholat. Orang yang ada dalam sholatnya lagi? Buat ria atau memperlakukan amal perbuatan baik kepada orang lain. Kemudian? Dan orang yang enggan atau menolak dengan memberikan bantuan dari ibunya. Orang yang enggan memberikan bantuan dengan darah tubuh. Nah, sekarang sikap terpuji apa saja yang ada dalam yang bisa kita ambil hikmahnya dalam Quran Al-Maun ya Mas Rafa? Mencintai dan menyayangi anak yatim. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Siapa lagi ya Mas Medan? Menyayangi
menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Menyayangi dan memberi makan orang miskin. Belajar. Sholat dikerjakan atau dilakukan apa? Ya, sholat ditegakkan dengan tepat waktu. Nah, sama. Nah, Asuna. Ya, menghindari perbuatan ria. Mbak Iman. Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Oke ya, hendaklah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang guru akan memberikan penguatan terhadap materi pembelajaran tadi ya. Kita akan menjelaskan. Nah, dalam Quran surah Al-Ma'un diawali dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Diawali dengan pertanyaan seperti itu. Terdapat dalam ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian dijawab oleh Allah. Ya. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu yang pertama apa? Mengganti anak yatim. Dalam surah Al-Ma'un itu terdapat pada ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu jawabannya. Kemudian ciri orang yang mendustakan agama Allah yang kedua apa? Orang yang tidak Orang yang orang miskin. tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan, maksudnya apa? Dia tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, tidak mau memberi, tidak mau menyantuni. Ya. Padahal dalam rezeki kita ya, yang kita miliki, kita memiliki uang, kita memiliki rezeki, itu bukan sepenuhnya milik akan tetapi sebagian rezeki yang kita miliki adalah haknya orang lain. Siapakah hak itu? Orang miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan, orang yang tidak punya. Nah, itulah haknya orang lain. Jadi ketika kita memiliki uang, apalagi berlebih-lebih ya, memiliki uang yang banyak, kita harus berempati kepada orang lain, bersedekah, berbagi. Karena bersedekah berbagi itu tidak ada ruginya. Ya, bisa nggak kalian? Misalkan kalian punya uang banyak, mau bersedekah nggak? Mau berbagi nggak? Ya. Kemudian tadi diterangkan dalam surah Al-Ma'un ya, bahwa orang yang sholat itu celaka. Nah, orang yang sholat kok celaka? Padahal seharusnya kalau orang yang sholat itu harusnya beruntung, tidak celaka. Nah, kenapa orang yang sholat kok celaka? Dalam surah Al-Ma'un dijelaskan orang yang celaka tersebut yaitu karena apa? Satu, orang yang lalai dalam sholat. Lalai itu apa? Dia tahu lalai? Ada yang bisa menjelaskan lalai? Lalai itu sholatnya mengulur-ulur, nah, tidak tepat waktu, bahkan sampai meninggalkan sholat. Dan sampai kita meninggalkan sholat karena apa? Sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab atau dipertanyakan ketika di hari kiamat. Sholatnya yang pertama ya.
berpakuan. Tidak harus berpakda. Tidak harus bisa juga dengan berpatenaga. Jadi ya kita itu manusia, makhluk sosial. Jadi kita harus punya rasa empati, harus punya rasa peduli terhadap orang lain. Kita jangan jadi orang yang pelit, jadilah orang yang entrengan. Entrengan itu ketika ada teman yang membutuhkan kita langsung gerak membantunya. Tidak perlu disuruh-suruh. Nah, itu namanya orang yang entrengan. Orang yang gemar berbagi, orang yang entrengan tadi ya. Fokus akan dibalas kebaikan Tuhan. Orang yang mau berbagi akan dibalas kebaikan. Tidak hanya manusia yang membalas, Allah pun akan membalas dengan pahala. Nah, itu tadi adalah isi kandungan makna Quran surah Al-Maun. Nah, sekarang tadi ya, perilaku terpuji apa saja ya yang dapat kita ambil hikmahnya dari Quran surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama tadi apa? Mencintai dan menyayangi anak yatim. Nah, kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makanan kepada orang-orang miskin. Kemudian perilaku terpuji yang selanjutnya, ini sholat dikerjakan tepat pada waktunya. Ketika kalian mendengar suara adzan Allahu Akbar, langsung bangun, ambil air wudhu, kemudian sholat. Kemudian apa? Dari perbuatan riya ya. Tadi hindari, jangan pamer ya. Nah, kemudian yang sikap terpuji berikutnya yaitu hendaklah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Saya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya alhamdulillah ya. Nah, biar tambah semangat ya, guru ada ice breaking lagi. Kita lakukan ice breaking. Tepuk pagi, siang, malam ya. Biar semangat ya. Kita mulai. Tepuk siang, pagi, malam, siang, pagi, malam. Berarti ini sudah fokus semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan game ketangkasan. Kita punya permainan ya. Sudah dulu siapkan. Ini adalah alat atau peraga untuk menyelesaikan permainan game pada kali ini. Bagaimana caranya, cara mainnya? Guru sudah menyediakan potongan ayat dalam surah Al-Maun. Jadi di sini ini ada 7 ayat. Dan artinya satu kelompok tidak ada semuanya. Cara kerjanya nanti kalian menyusun ayatnya, semua bekerja sama. Ada yang menyusun, ada yang ngelem, ada yang langsung nempel. Jadi cepat selesai. Oke? Jadi semuanya bekerja sama. Itu bagikan. Nanti jangan dibuka dulu, nanti bersama ya, biar jangan dibuka dulu. Sekarang perhatikan guru, ya bisa dimulai dibuka. Semua bekerja sama. Ayo siapa
keempat yaitu Anas. Yang terakhir Al-Lahad. Berfoto dulu. Lihat lagi nih, berfoto. Sama dulu fotonya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, demikian tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita simpulkan bersama-sama ya. Dalam Quran surah Al-Maun tadi terdapat isi kandungan yang menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Kemudian orang yang mendustakan agama itu cirinya apa saja? Orang yang yatim. Orang yang memperhatikan anak yatim, apa lagi? Orang yang tidak memberi makan orang miskin. Orang yang tidak memberi makan orang miskin. Orang yang sholat tapi celaka, menurut surat Al-Maun, yaitu siapa saja? Orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua, Berbuat ria. berbuat ria. Dengan kebaikan lain lain. Yang ketiga, orang yang enggan memberikan bantuan kepada itu. Kemudian sikap terpuji apa saja yang dapat kita ambil hikmahnya dari pemahaman Quran surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, dengan tepat waktu. Yang keempat, hindari perbuatan ria. Yang kelima, hendaklah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kami guru berharap ya, dari pembelajaran tadi anak-anak semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah evaluasi individu perorangan, tes perorangan, ya. Menguji kemampuan perorangan. Ya, silakan kerjakan, waktunya 10 menit. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai dikumpulkan per kelompok, tidak apa-apa. Kelompok dulu. Ya. Sudah ya, semuanya. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang Quran, makna Quran surah Al-Maun. Anak-anakku sudah paham semua belum? Sudah. Ada yang ditanyakan tidak? Untuk pembelajaran pada kali ini, apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Kalian bahagia? Senang? Untuk pertemuan ke depan, kita akan belajar tentang usul-usul ini. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan doa penutup majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih atas pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa pesan guru di rumah, yang pertama yang dilakukan adalah yang kedua, yang ketiga, dilakukan ya di rumah ya. Allah ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.